keyakinan kita bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi, Ubaidillah bukan keturunan Nabi. Ada artis dangdut jadi ahli nasab, artis dangdut jadi ahli nasab. Lu ngaji di mana? Dia ngaji dalam gendang kali ah. Bahwa orang-orang yang membatalkan nasab Ba'lawi dia akan kewalat, maka saya katakan ta'irukum ma'akum, kamu yang akan kewalat karena kamu telah mengaku duriah Nabi tidak punya dalil. Aku Imaduddin Utsman membatalkan nasab kamu dengan dalil-dalil. Ini dalilnya dari kitab nasab mulai abad kelima, 6, 7, 8, 9. Tidak ada leluhur kamu disebut, dicatat sebagai keturunan baginda Nabi. Ini kitab sejarahnya mulai dari abad keempat, 5, 6, 7, 8, 9. Tidak ada leluhur kamu dicatat dalam sejarah sebagai apapun, baik sebagai ulama maupun sebagai turunan Nabi. Tidak ada leluhurmu yang jadi ulama, tidak ada leluhurmu yang jadi wali, tidak ada leluhurmu yang dicatat sebagai keturunan Nabi. Lalu kamu katakan Ubaidillah sebagai imam. Imam dari mana? Kamu katakan Alwi sebagai muhaddis. Muhaddis dari mana? Tidak ada orang yang mencatat di masanya pada abad ke-5, ke-6, ke-7 mereka sebagai ulama, mereka sebagai muhaddis, mereka sebagai turun Nabi. Teu aya pokok nama, teu aya. Si Imad ngurusin asap Ba'alwi, nah nasab dirinya aja nggak jelas. Saudara, orang sebut, oh itu Imad bin Sarman. Dia jawab, bukan, saya Imad bin Sarmana. Ya sudah, tahu-tahu dia tulis namanya Imad bin Utsman. Begitu kita dapat dokumennya di SMP, namanya ditulis, nama bapaknya Haji Sam'un. Meledak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya diizinkan Allah mi'raj ke Sidratul Muntaha seumur hidup 1 kali. Ketika ada orang mengatakan bahwa moyang kami bisa mi'raj 1 malam 70 kali, ini telah merendahkan Rasulullah, telah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi berita-berita khurafat. Leluhur kami kalau tidak malu sama Allah dapat memadamkan api neraka cuma dengan kelingking. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau tadi menghina Nabi, sekarang menghina Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak lagi cerita seperti itu. Leluhur mereka semuanya wali, bisa nurunkan emas dari langit. Yaman itu negeri paling miskin di Timur Tengah. Bagaimana kita percaya dia bisa turun emas dari langit? Masya Allah, ini goyang apa? Banyak khurafat-khurafat yang mengajarkan. Ya. Nah, ini membuat satu faktor menguatnya saya, keraguan saya tentang apa iya cucu Nabi ini kayak begini. Muncullah baru tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Muncul apa beliau? Gus Abbas Cirebon Bunten. Saya nggak mengerti ilmu nasab, tapi saya tidak bodoh-bodoh amat untuk meneliti apa yang diuraikan oleh Kiai Imaduddin Utsman. Dari sini mulai keraguan saya yang selama 50 tahun itu bertambah menjadi yakin. Tapi baru ilmu yakin doang nih. Saya undanglah Kiai Imaduddin di podcast saya. Kemudian dalam rangka, karena saya saat itu sebagai penengah ingin mencari siapa sih yang benar ini, apakah Ba'alawi, apakah Kiai Imad, maka saya undanglah dari Rabithah Alawiyah sebagai penyeimbang. Saya undang Ustaz Taufik Segaf, tidak hadir. Bahkan saya undang juga Rizik Syihab, tidak hadir. Saya undang juga dari
Pekalongan, Bapak Lutfi bin Yahya tidak hadir. Sementara melalui media sosial itu semakin gencar, orang mengkritisi ulama-ulama semakin banyak, semakin muncul. Kemudian saya undang lagi Dr. Sugeng Sugiharto dari BRIN. Beliau ahli ahli DNA itu, ahli genetika. Bercerita panjang lebar secara ilmiah, maka bertemulah istilah haplogrup J1 dan haplogrup G. Mereka menjelaskan, beliau menjelaskan panjang lebar bla 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 bla, bahwa subhanallah, 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 ternyata Allah telah mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk menjaga kesucian keturunan para nabi. Ternyata DNA-nya itu sudah ditanamkan di dalam setiap manusia. Secara ilmu genetika, haplogrup Nabi SAW adalah J1. Haplogrupnya Ba'alawi, menurut kalau Anda klik di internet familytreedna.com, familytreedna.com, klik saja, akan keluar nanti ada 180 orang Ba'alawi. Sebagian dari Indonesia itu dari Yaman, sebagian kecil dari Indonesia itu haplogrupnya adalah G, Yahudi Askenazi. Nah, dari 3 disiplin ilmu ini, menurut sejarah, menurut ilmu nasab, menurut ilmu filologi, menurut ilmu DNA, maka muncullah hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu di counter itu Roma Irama, menurut Gus Romel ini pembela Ba'alawi. Kita bisa lihat di medsos. Itu Roma Irama sok-sok hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan turunan Nabi, bahwa Ubaidillah itu bukan turunan Nabi. Memangnya dia pernah melihat pernikahan Ubaidillah? Memang dia pernah melihat persemaian Ubaidillah? Mel, saya bilang, ente percaya nggak Muhammad bin Abdullah adalah Rasulullah? Kalau ente nggak percaya, kafir ente. Pertanyaannya, apakah Anda pernah melihat Muhammad dilahirkan? Apakah Anda pernah melihat Muhammad menerima wahyu dari Jibril alaihissalam? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, wa rabbul akram alladzi 'allama bil qalam insana ma lam ya'lam. Apakah Anda menyaksikan itu? Untuk meyakini Rasulullah, untuk meyakini Muhammad sebagai Rasulullah, itu nggak perlu kita melihat beliau menerima wahyu. Cukup dengan statement keterangan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'anul Karim. Cukup dari hadis-hadis Rasulullah yang disampaikan oleh para muhaddits. Begitu juga keyakinan kita bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi, Ubaidillah bukan keturunan Nabi, cukup dengan ilmu-ilmu 3 ilmu tadi. Nah, dia tanya, bagaimana Roma Irama yakin? Anda pun yakin tidak bahwa Ba'alawi bukan turunan Nabi? Yakin apa tidak? Yakin. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Ada artis dangdut jadi ahli nasab. Artis dangdut jadi ahli nasab, lu ngaji di mana? Dia ngaji dalam gendang kali ya. Udah kacau. Udah gitu pakai ngumumin. Saya umumkan hakul yakin bahwa nasab Ba'alawi batal. Artis dangdut jadi mufti. Kacau. Kacau gak? Saya heran kenapa jadi kacau begini, saudara. Si Imad ngurusin nasab Ba'alawi, nah nasab dirinya aja nggak jelas. Saudara, orang sebut, oh itu Imad bin Sarman. Dia jawab, bukan, saya Imad bin Sarmana. Ya sudah, tahu-tahu dia tulis namanya Imad bin Utsman. Begitu kita dapat dokumennya di SMP, namanya ditulis, nama bapaknya Haji Sam'un. Orang kalau mengurus
ngurusin nasab orang lain, nasab dirinya biar jelas dulu. Betul? Betul? Nasab dirinya nggak jelas, mau ngurusin nasab Ba'alwi. Iya, Imat. Lu berguru sama siapa sih, Mat? Gue periksa siapa gurunya, enggak taunya guru besarnya Mama Gufron. Ya. Udah kacau. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Itu pepatah zaman dulu. Itu zaman saya kecil tuh. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Saya kecil diajarin begitu. Kalau sekarang udah modern. Guru kencing berdiri, murid kencingin guru. Lebih kurang ajar lagi sekarang. Betul. Saudara, kalau guru edannya pantas saja muridnya sableng. Astagfirullahaladzim, aku bisa ngomong semut. Apa kata kalau lagi ceramah, saudara, makoli lakoni. Apa yang lu ngomong? Udah buyang tidak. Udah jangan kita terusin dah. Ntar lalu gue sakit perut lagi. Gue mesti jaga nih. Bukan, ntar pulang dari sini sakit perut, orang bilang apa? Habib Rizik kualat sama Imat. Kacau tidak? Makanya udah dulu dah. Udah cukup segitu, paham semua ya? Siap semua berjuang.